Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kedatangan tamu yang menarik, tentu dengan tema yang menarik juga. Beliau adalah Insinyur Nizam ul Muluk, MSc, Datuk Bandarosati. Ini yang menarik, kita sengaja mendatangkan hari ini seorang tokoh Ninik Mamak dari Nagari Balingka sampai Kota Agam, dan tentu tema yang akan kita diskusikan adalah tentang hubungan antara budaya Minangkabau dan pertanian. Nah, ini akan kita diskusikan. Selamat siang Pak Datuk. Selamat siang, sanakku Yos Noprizal Datuk Marhun. Oh ya, jadi sama-sama Datuk sekarang ya Pak Datuk. Baik Pak Datuk, diskusi kita ingin menghubungkan lah antara budaya Minang dengan pertanian. Nah, tentu kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang Minangkabau pasti tidak akan terlepas dari pertanian, karena memang banyak pepatah petitih yang mengambang, dan itu yang terkait dengan soal-soal pertanian. Nah, ini yang akan kita diskusikan hari ini. Menurut Bang Datuk, seperti apa sebenarnya hubungan budaya Minangkabau itu dengan pertanian? Itu bisa kita lihat dari pepatah petitih, atau seperti apa konsep-konsepnya sebenarnya, dan apa yang bisa nanti kita tarik kesimpulan untuk kita praktekkan hari ini. Silakan Bang, kita lihat. Ya, alhamdulillah. Kalau kita lihat, nah sesungguhnya hubungan antara alam Minangkabau ya dengan pertanian itu sangat erat hubungannya. Karena memang sejak dahulu, sejak Minangkabau ada ini tidak terlepas dari dunia agraris. Agraris itu adalah dunianya pertanian. Artinya sebagian besar masyarakat Minangkabau itu hidup dari pertanian dan tinggal di daerah pedesaan. Ya, walaupun kemudian terjadi perubahan secara kontinum, beberapa daerah nagari-nagari di Minangkabau itu menjadi kota, menjadi ibu kota kabupaten. Namun demikian tetap tidak terlepas pengaruh adat terhadap pertanian. Nah, sebagai sebuah bukti ya yang berkaitan dengan prinsip kemamuran di Minangkabau yang berlandaskan adat basandi sarak basandi ketabulah, sarak mengatur adat memakai, sarak nalazim adat nan kawi ya. Itu di dalam filosofi adat dikatakan bumi sanang padi menjadi. Nah, itu pertanian ya, pertanian Bapak Ibu dan pemirsa semuanya. Kemudian padi masak, jagung mengopiah ya, coklat mengambil, ikan membangki, gatah menakiak, sawit memanen, tarana bakang bambia, anak nagari sanang santoso, bapak kayu mandi batua, anak siak binatu malin, mamak disambah orang puluh. Jadi dari filosofi itu jelas ya, tergambar sesungguhnya awalnya Sumatera Barat itu adalah semuanya hampir agraris. Bahkan sampai sekarang pun hampir sebagian besar agraris. Itu makanya di dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat ya, Provinsi Sumatera Barat, dengan gubernurnya Buya Meldi dan Pak John Audi sebagai wakil, itu 10% memang diperuntukkan APBD itu untuk pertanian. Artinya memang dari segi PDRB sumbangan terbesar untuk Sumatera Barat tetap berasal dari pertanian. Jadi memang sudah sebuah kewajaran, karena pertanian dengan adat Minangkabau ini saling berhubungan erat satu sama lainnya. Dengan filosofi inilah kemudian membuat semangat para petani Sumatera Barat itu ya berkinerja di ladang pertaniannya masing-masing. Demikian. Jadi memang artinya kalau kita bicara budaya Minangkabau, alam Minangkabau itu tidak bisa dipisahkan dari sektor tidak pertanian. Bisa dipisahkan. Dan sejak dulu memang kearifan itu muncul dari pemanfaatan dunia pertanian ini kelihatannya. Ya, kearifan lokal itu muncul malah justru pertamanya dah timbul dari pertanian. Ya. Bagaimana orang Minangkabau memanfaatkan alam ini, dan itu dari pertanian. Bisa lebih dielaborasi lagi enggak nih Bang Datuk? Misalnya
tentang pemanfaatan lahan misalnya. Itu Ya. prinsip-prinsip yang muncul dari budaya Minangkabau itu seperti apa itu kalau Ya. kita lihat, bisa lebih dielaborasi lagi nanti. Jadi berkaitan dengan pemanfaatan lahan, namun sebelum itu terkait tadi sebagaimana kami sampaikan, karena adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Ketabula. Tadi kami sudah sampaikan bumi sanang padi menjadi dan seterusnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan Sarak, ya, alhamdulillah kita Sumatera Barat adalah beragama Islam, maka terbentuknya, ya, orientasinya terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, baiti janati, rumahku surgaku. Terbentuknya, ya, nagari yang baldatun taibatun warabun gapur. Ya, kalau di dalam etika bahasa Jawa gemah ripah lucenami tata tentram kartara harja. Nah, kemudian baru kita kaitkan bagaimana dengan pemanfaatan lahan, ya, yang ada di pertanian jika dikaitkan dengan adat, ya, dengan adat filosofi adat Minangkabau. Nah, bisa kita lihat pertama itu nalereng tanami tabu. Ya, nalereng tanami tabu. Dulu yang terbanyak itu tabu lawang itu. Itu Karena di ya, daerah Agam ya. nih ya banyak apa ini, maka Ya. mungkin contohnya ke apa ya? Bukan sebenarnya kita mau membawa ke agam, tidak, ya. Memang kebenaran, ini bukan kebetulan. Yang tabu terkenal untuk Sumatera Barat adalah tabu lawang. Tabu lawang, Nah, jadi. secara kebenaran lawang itu terletak lokasinya di Kabupaten Tapi artinya Agam. filosofinya memang yang lereng Ya, di lereng tanami tabu. tanaman tabu itu memang sangat sesuai dengan Sangat sesuai dengan keberadaan, dengan dengan tekstur, dengan struktur tanah, dengan kontur, ya, kelerengan. Dan dari tabu itu tidak saja, ya, gula tebu, termasuk, ya, gula saka. Itu terkenal itu. Dengan saka lawang, dengan air tabu lawang. Cuma sekarang kan di Padang sudah ada air tebu dari Brazil. Kami pun kaget, kapan orang penjual air tebu itu datang ke Brazil? Jangan-jangan itu tebu lawang itu. ya. Jadi bisa dilanjutkan lagi dengan yang lereng ditanami Ya, tabu. jadi tebu itu sekarang tidak saja di Lang, sudah beberapa daerah tanami tebu, ya. Pepatahnya Ya. tadi itu. Pepatahnya. Nah, lereng tanami tebu, nan tunggang tanami bambu. Nah, kenapa nan tunggang tanami bambu? Supaya tidak terjadi ada longsor, ya. Biasanya di tepi-tepi sungai, di tepi batang air itu banyak ditanami bambu, ya. Nah, tunggang tanami bambu supaya tidak terjadi longsor. Jadi memang leluhur orang Minang itu sudah sangat arif, ya, dengan kearifan lokal terhadap pemakaian lahan. Nan rawang ranangkan itia. Nah, narawang ranangkan itia, nang gawang katabe ikan, namunggu jadikan pandam. Namunggu itu biasanya tanah-tanah yang agak di atas, bukit-bukit kecil, itu jadikan pandam. Nah, kalau sekarang kan enggak, dijadikan kuburan, kadang di belakang rumah dijadikan kuburan, yang di samping rumah. Akibatnya ini, maaf ya, ada di beberapa lokasi wilayah, tidak perlu kami sebutkan, di belakang rumah ada kuburan, di samping rumah ada kuburan, sehingga menimbulkan semacam ada Itu kemubaziran juga kan, ini bisa dimanfaatkan ya, sebenarnya. sebenarnya di perkara rumah bisa dimanfaatkan, tapi kalau sudah dijadikan kuburan, ya, seperti ada mistisnya di sana. Kalau rumahnya kosong, akhirnya rumah itu menjadi rumah ditakuti. Nah, sebenarnya yang kuburan pandam itu, ya, yang dimunggu, tanah munggu. Jadi ada pandang kuburan, ada kaum, ada suku, ada nagari, ya, tempat pemakaman umum. Jadi jangan sembarang asal jadi di mana dibikin pandam kuburan. Kemudian nan lacah kakubangan kabau, ya, lacah wajar. Sebab bagaimanapun kabau dimandi pun 3 kali sekali, dia tetap mandinya pakai kubangan, ya. Sabunnya itu di kubang yang berlulu tadi itu. Memang itu karakternya karakter ternak kerbau atau hewan kerbau. Kemudian nang padek ka perumahan. Nah, nang padek ka perumahan, nang gurun jadikan para nan bancah buik ka sawah. Di dalam adat Minangkabau, ya, cukup banyak. Ya, pertama kita mulai dengan kerjasama. Cuma memang pada beberapa negara kerjasama ini sudah mulai hilang, ya. Dalam tradisi adat Minangkabau, pertama batobo. Nah, batobo beberapa negara itu masih mempertahankan. Artinya ketika orang turun ke sawah itu dikerjakan secara gotong royong, bersama-sama. Mulai dari menyemai. Kalau mengolah tanah kan orang sudah pakai traktor, Nah, sudah pakai disewa. Tapi ketika menyemai, menanam benih, terus nanti memupuk,
menyiang, itu dikerjakan batobo. Nah, dia berpindah-pindah. Batobo tidak ada bayaran karena mereka beriur dalam iuran tenaga. Nah, biasanya nasi dibawa masing-masing dari rumah. Ada juga konsumsi disediakan oleh yang punya sawah. Nah, tapi kebanyakan itu tergantung kesepakatan mereka. Nah, masih banyak nagari yang mempertahankan batobo ini. Tapi pada beberapa negara yang lain sudah kerjanya sendiri-sendiri. Tapi akan lebih bagus batobo masih dipertahankan. Itu prinsip-prinsip itu kan bagian dari budaya ya, budaya Ya. tradisi Ya. Minang untuk mempertahankan kearifan. Atau kalau kita lihat kaji secara analisa usaha pertanian itu kan sangat hemat biayanya. Sangat hebat. Sangat hemat Ya. biaya usaha taninya kan sangat hemat kalau Ya. kita lakukan. Ya. Itu prinsip-prinsip itu memang harus kita Kita pertahankan. perkuatkan lagi ini. Ya. Artinya batobo. Nah, budaya-budaya yang lain yang bisa kita sebutkan dalam Minang untuk sistem pertanian ini Seperti Mairia. Ada Mairia, ada Malambui, ada Bakau. Nah, Mairia dan Malambui ini masih banyak yang mempertahankan, tapi masih banyak juga yang tidak melaksanakan lagi. Karena sudah ada tracer ya. Sudah ada apa? Padahal sebenarnya dengan Mairia Malambui itu ya, itu justru juga bisa menghemat juga sebenarnya ya. Tapi kadang karena kemajuan teknologi orang sudah mulai berubah memakai teknologi pertanian yang baru. Kemudian Bakau. Nah, Bakau ini bahkan saya dengar sudah ada nagari Bakau ini sudah dilaksanakan lebih kurang hampir 450 tahun yang lalu. Artinya ketika Islam mulai masuk ke Sumatera Barat, orang sudah melaksanakan Bakau. Jadi Bakau itu dilaksanakan biasanya itu menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah, satu nagari itu melaksanakan ya makan bersama di rumah di suatu hamparan ya. Tapi hamparannya ya Medanan Balinduang tidak bapane. Di dalam hamparan itulah diundang pejabat-pejabat negeri, bahkan ada bupati juga atau kalau di kota-kota sudah hilang ya. Di daerah atau bupati, ada DPRD, ya ada juga orang-orang partai politik, ya terus ada camatnya, wali nagari, ya penyuluh pertanian, kadis pertanian. Nah, disampaikanlah di sana program kita akan turun ke sawah. Sekaligus juga makan bersama dan doa, ya. Doa oleh orang Sia, orang yang alim dengan agama. Nah, di dalam Bakau itulah diminta bagaimana pertanian padi sawah mereka berhasil, lancar, terbebas dari serangan hama penyakit, gangguan iklim, segala macam, sehingga betul-betul menghasilkan padi itu yang tonasenya itu lebih tinggi ya. Cuma kami cermati juga ini, maaf Bapak Ibu ya, memang banyak juga Bakau sudah diadakan, harusnya kan berhasil ya, tapi ternyata ada juga yang nggak berhasil ya. Nah, kebenaran kami pernah dulu jadi kadis pertanian selama 4 tahun ya, sehingga kami ada sedikit paham lah. Ada juga yang gagal. Nah, sebenarnya mencari gagal ini pun juga tidak sulit. Ternyata padi itu habis oleh ratus-ratus Argidipenter, oleh tikus. ya. Tikus. Nah, kenapa tikus? Karena kalau kita cermati Bapak Ibu, aneh. Loh, sawahnya di tengah kok habis? Hanya 1 piring, 2 piring habis. Sawah yang lain tidak habis. Nah, jawabannya hanya sederhana, karena tidak membayar zakat pertanian. Zakat pertanian itu besarnya 10% Bapak Ibu, bukan 2,5%. Tapi kalau zakat emas orang-orang kaya 2,5%. Tapi zakat pertanian itu 10%. Kenapa zakatnya tinggi? Karena pertanian itu ada dia berhubungan dengan makhluk hidup ya. Tumbuhan itu hidup, tumbuhan itu berzikir. Jadi kalau zakat dibayarkan 10%, insya Allah itu pertanian padi satu akan bisa berlipat ganda. Ya, akan bisa mungkin dicapai bukan dengan pembangkaian pupuk yang berimbang ya, pengolahan yang bagus, dia bisa mencapai 10-12 ton. Tapi kalau nggak bayar zakat, jangan 10-12 ton, paling cuma dapat 2 ton 1 hektar. Ya karena itu ada pelanggaran yang dilakukan oleh petani tidak bayar zakat pertanian yang 10%. Jadi intinya ini ada tradisi dulu yang muncul dan sebagian mungkin masih bertahan ya di beberapa daerah tertentu Ya, kan masih bertahan. Nah,
prinsip-prinsip tradisi itu kan menarik sebenarnya. Ya. Kalau misalnya tadi Botobo, Mairi itu kan prinsip gotong royong sebenarnya. Ya, prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong yang dimunculkan di situ sehingga usaha pertaniannya berkurang lah, minimal lah. Kemudian prinsip Bakawi itu kan bagaimana bahwa usaha ini apapun ceritanya yang menentukan adalah yang di atas, yang di atas. Nah, tentu inilah prinsip-prinsip transenden lah kan, artinya bahwa yang Allah lah yang Maha mengetahui, yang menentukan. Nah, ini yang disemangati dengan semangat Bakawi. Nah, apakah prinsip-prinsip Minang itu ini kan sudah bergeser ini Wan itu. Sudah banyak yang bergeser. Bagaimana kita mengimplementasikannya secara hari ini lagi ini? Seperti apa kalau Pak Datuk melihat ini seperti apa nih tradisi-tradisi kita gitu. Jadi dalam pertanian yang muncul itu gitu. Kita harus berikhtiar ya. Berikhtiar bagaimana pertanian kita berhasil. Tentunya di antaranya kami sampaikan tadi, kami banyak mencermati daerah, bukan saja 1-2 kabupaten, banyak kabupaten yang kami cermati. Keberhasilan pertanian itu memang dari zakat dulu, zakat harta tadi. Jadi artinya Bakawi ini tetap harus kita Bakawi minimal mendoa lah di minimal mendoa. Jadi tidak perlu nyembelih kerbau, nggak perlu ya, karena memang kerbau itu mahal, apalagi sekarang kehidupan masyarakat sedang terbatas. Cukup ya kita nyumbang satu talam ya, satu talam makanan ya, mungkin tidak habis sampai paling nilai cuma ya 60.000 lah untuk makan bersama. Jadi kan ada yang yang dinaikkan kepala terus ditaruh yang bersungkup-sungkup, terus ada di sana nasi beberapa piring. Makanan cuma sederhana, taruhan balado, kantang balado, terus tahu tempe yang sederhana saja, dan itu tidak ditentukan. Yang penting ada semangat, spirit, kolektivitas, gotong royong, dan diiringi pakai agama gitu. Adat Basani Sara. Itu harus kita pertahankan. Itu yang kita pertahankan kebersamaan. Kebersamaan. Nah, ini menjadi prinsip dari hubungan budaya Minang dengan pertanian tadi sebenarnya. Tradisi yang ada di masyarakat dan itu terkait dengan kegiatan usaha taninya gitu. Dan ini harus digerakkan, dimotori oleh pemerintah negara masing-masing. Jadi mulai dihidupkan lagi. Di satu sisi kita akan berharap PPL ya. Tapi PPL pun tugas toposi mereka pun juga terbatas. Hanya lebih banyak melakukan penyuluhan secara teknis. Nah, untuk budaya tentu dari pemerintah nagari, apalagi kita sudah kembali ke nagari, kedudukan desa. Nah, harusnya ketika kembali ke nagari, maka tumbuhkanlah, kembangkanlah ide-ide kearifan lokal yang bagus-bagus yang lama dulu dipertahankan, tidak dihabisi. Yang tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman, apalagi bertentangan misalnya dengan adat Basani Sara bahasa inti ketebelah, ya kita hapus. Dan pepatah Minang kan menyatakan juga sekali aja gadang, sekali tapi yang berubah. Itu kan mengartikan bahwa tidak ada juga yang statis, karena bisa dirubah tapi tetap mengikuti prinsip-prinsip yang telah yang nggak bisa dirubah adalah Quran. Selebihnya bisa dirubah ya. Tapi kan prinsipnya harus kita pegang terus juga ya. Ya, sekali ya gadang, sekali tapi yang berubah, usang-usang diperbarui, lapuk-lapuk dikajangi. Ada dipakai baru ada dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi artinya adat Minangkabau itu bersifat dinamis, bukan statis ya. Nah ini terakhir, kalau kita kaji secara adat budaya kan ini kan lebih orientasinya masa lalu. Masa lalu, dan orang sering sebut bahwa lebih tidak menggunakan, kurang memaksimalkan teknologi. Nah, kalau di Minang sendiri pemanfaatan teknologi ini secara filosofinya ada juga dalam usaha pertanian yang dilakukan ini. Sebenarnya banyak ya, tapi sekarang sudah hilang ya, sudah banyak hilang. Contohnya dulu untuk untuk mengolah sawah, ada yang merancah, ada beberapa daerah dalam sawah itu dilepas sampai 50 ekor kerbau. Sehingga kerbau itu berputar-putar seperti gempa itu. Ada juga yang pakai bajak ya. Tapi sekarang karena sudah ada traktor, maka orang sudah pakai traktor. Itu kan sudah merupakan sebuah kemajuan ya. Nah, terus
membagi air. Orang sudah pakai irigasi, ada saluran primer, sekunder, tersier, saluran cacing. Bahkan ada di Lintau itu pakai apa? Pakai besaran buluh itu. Saya lupa apa nama istilahnya, lupa. Seperti sistem subak di Bali. Ya. Tapi itu bisa dilaksanakan ketika airnya terbatas, kurang. Tapi kalau air melimpah, itu biasanya dibiarkan lepas ya. Dan sekarang kan sudah ada P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi. Ada juga ketua P3A. Ya. Cuma kadang-kadang antara P3A dengan kelompok tani ini agak berbeda. Kelompok tani berdasarkan wilayah hamparan. Kalau P3A berdasarkan satu saluran daerah irigasi mulai dari hulu bendung sampai ke hilir. Ini juga menjadi masalah juga di tingkat bawah ya. Terutama terhadap mau memperoleh bantuan-bantuan dari pemerintah, baik dari Dinas PU sendiri ataupun dari Dinas Pertanian. Nah, kemudian ada juga sedikit yang tertinggal tadi Mbak Datuk Marhun ya. Di Minangkabau itu semua orang tuh dihargai ya. Semua orang tuh punya peran. Sehingga kalau kita laksanakan filosofi adat Minangkabau itu, maka Minangkabau itu akan selalu damai. Ya. Karena Minangkabau pun dari dulu nggak ada perang-perang, nggak ada. Ya. Paling perang kampung ya. Perang kampung nggak sekali 5 tahun ya. Habis perang kampung udah damai lagi, tidak ada yang mati, tidak ada konflik lah ya. Konflik ya. Konflik antar kampung. Tapi yang berujung perperangan, tidak ada. Yang bunuh-bunuhan tidak ada. Tidak ada, hampir tidak ada. Karena semua orang di Minangkabau itu dihargai ya. Dalam filosofi kan dikatakan nambuto pambela suang, nampaka pada ikan badi ya. Nah lumpur punya ayam atau punya rumah atau pengeju ayam. Nan tinggi untuk panjulu, nan rendah untuk panjarundu, nan rancak pahlawan dunia, nan buruk pahlawan karajo, nan kadang-kadang panguek baban, nan bingung nan pandi ka disuruh-suruh, nan jadi bawa bayu, nan pandai tapi batanyo, nan kayu tapi batenggang. Jadi artinya semua orang tu berguna, bermanfaat di Minangkabau. Dan sama juga semuanya dalam hal agama. Ya, dalam agama, dalam sebuah hadis kan disampaikan sesungguhnya setiap manusia itu sama dalam pandang mata Allah, kecuali yang membedakan kan keimanan dan ketakwaannya. Di Minangkabau pun hampir selaras. Itu makanya alhamdulillah Minangkabau itu damai dari dahulu, hampir tidak ada konflik yang terjadi. Begitupun juga di dalam pertanian, walaupun ada juga saya sekali kadang ciluk-menciluk air di tengah malam untuk sawahnya ada juga kadang-kadang. Tapi sepanjang sudah disepakati oleh negari, ada tuo banda. Dulu kan ada tuo banda yang mengatur itu. Dan sampai sekarang tuo banda pun juga masih ada. Dan itu masuk juga dalam organisasi P3A, kelembagaan tuo banda. Nah, sepanjang organisasi itu jalan, insya-Allah tidak ada konflik. Tapi kalau memang sudah sendiri-sendiri, terutama di daerah perkotaan, kan sudah daerah sebagian kan sudah masuk perkotaan, memang itu masih ada sendiri-sendiri. Tapi mudah-mudahan karena adat Minangkabau masih melekat di warga masyarakat Minangkabau, sehingga walaupun secara secara letterlet orang tidak lagi memahami, tapi roh jiwa itu masih bertahan sampai sekarang. Jadi memang kita harus melihat bahwa alam adat budaya Minangkabau sangat sesuai dengan realitas alam itu dan realitas kemanusiaan yang muncul hari ini, dan ini yang memang secara prinsip-prinsip harus kita pertahankan ya, walaupun mungkin ada yang bergeser lah secara praktek secara tapi prinsipnya tidak berubah sebenarnya. Tidak berubah ya. Nah, ya sekiranya itu diskusi kita sobat-sobat pertanian semuanya, sobat pemberdayaan, bagaimana kita menghubungkan antara Minangkabau dengan pertanian. Dan dari keterangan Pak Datuk tadi bahwa orang Minang ini sungguh luar biasa bagaimana menata kehidupannya, termasuk dalam pertanian itu disesuaikan dengan kearifan alam yang ada, dan ini yang harus kita pertahankan. Itu semuanya tertuang di dalam petata petiti sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dan ini harus kita pertahankan dan kita kaji lagi prinsip-prinsipnya apa, dan itu yang harus kita kembangkan secara terus-menerus. Mungkin demikian sobat-sobat pemberdayaan, semoga
cerita kita, diskusi kita dengan Pak Datuk bisa bermanfaat untuk semua. Kami akhiri dengan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.